Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman sekalian. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas artikel ya. Di sini saya membuat judul yaitu tren digitalisasi, evolusi cara kerja dan gaya hidup manusia dalam era teknologi, jaringan komputer dan informasi. Nah, saya sebelumnya perkenalkan juga, saya Maulana Firmansyah dengan nomor induk 2311 60 20 60. Izin saya mulai. Jadi terkait dengan pendahuluan dan latar belakangnya, ini ada saya 4 poin ya, yaitu adalah terkait dengan sebelum revolusi teknologi jaringan komputer dan informasi, awal diadopsinya teknologi informasi dan jaringan komputer, lalu terkait dengan terbatasnya akses teknologi, serta peran digital ekonomi and society index atau DESI ya. Nah ini saya menggunakan referensi dari DESI 2020. Nah, lalu untuk beberapa poin detail lainnya yaitu adalah terkait dengan hubungan antar manusia terbatas ya oleh jarak geografis dan pertukaran informasi yang lambat. Nah, itu yang melatar belakangi nih terciptanya ya revolusi teknologi jaringan komputer dan informasi. Adapun lainnya terkait dengan produksi dan distribusi bergantung pada sistem manual yang tidak efisien dan memakan waktu. Jadi karena produksi dan distribusi masih manual, sehingga prosesnya tidak efisien dan memakan waktu, itu akhirnya memicu atau melatar belakangi pengembangan terkait dengan teknologi jaringan dan komputer. Kalau awal diadopsinya, ini awalnya diadopsi di militer ya, secara signifikan diadopsi di militer serta di bidang akademis untuk pembelajaran ya, untuk komunikasi, untuk penelitian dan untuk kebutuhan militer lainnya. Nah, untuk teknologi jaringan komputer dan informasi sendiri ini terbatas ya aksesnya ya. Jadi tidak semua orang dapat mengakses. Seperti yang dijelaskan di tadi ya, awal adopsinya masih di militer dan akademis. Nah, itu masih terbatas di militer dan akademis saja ya untuk akses teknologinya. Nah, ini ketimpangan aksesnya ini yang akan menjadi tantangan nih untuk pengembangan teknologi jaringan komputer dan informasi. Nah, ini ada peran juga terkait Digital Economy in Society Index ini dalam perkembangan teknologi jaringan komputer dan informasi yaitu untuk mendorong peningkatan akses internet, integrasi digital dalam bisnis dan layanan digital pemerintah. Nah, dari situlah ini ya teknologi jaringan komputer dan informasi berevolusi nih, berkembang lebih maju lagi. Lalu terkait dengan masalah yang dihadapi, apa aja sih masalah yang dihadapi ya? Ini ada 4 poin yang saya jabarkan, yaitu terkait akses informasi yang terbatas untuk masyarakat umum, karena seperti tadi ya, walaupun mungkin saat ini tidak hanya militer dan akademis saja yang bisa mengakses terkait dengan jaringan komputer, sudah banyak orang bisa mengakses, tapi menurut saya akses informasinya masih terbatas ya, tidak semua masyarakat dapat menikmatinya, seperti itu. Lalu pemerataan penyebaran informasi belum merata, jadi ada juga daerah terpencil yang memang belum tercakup internet bahkan, jadi eh, belum mendapatkan penyebaran informasi yang merata ya untuk beberapa daerah. Dan secara tradisional yang membuat lebih lamban ya, tidak efisien, lalu kesulitan dalam mencari sumber informasi untuk mempelajari teknologi informasi yang relevan. Jadi sumber informasinya masih dikit nih untuk mempelajari perkembangan teknologinya, jadi ada kesimpangan ya dalam pembelajaran tersebut. Nah, apa sih dampak dari teknologi komputer ini, teknologi jaringan komputer dan informasi ini bagi kehidupan? Nah, ini ya saya jabarkan ya, perkembangan teknologi jaringan komputer dan informasi telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, jadi ada manfaat dan dampaknya ya tentunya ya. Penggunaan teknologi ini memungkinkan integrasi yang lebih efisien dalam proses bisnis, memperluas akses terhadap informasi dan pendidikan. Nah, ini dari sistem informasi ini memperluas akses kita untuk ke informasi, ke pendidikan, kemiliteran, dan sebagainya. Serta meningkatkan konektivitas sosial melalui platform-platform digital. Jadi ini untuk menghubungkan ya antara orang yang di sana dan orang yang di sini ya. Konektivitas sosial, kita bersosialisasi dengan orang lain melalui platform-platform digital yang ada, mungkin seperti sosial media, jejaring sosial ya, kayak Facebook, WhatsApp, seperti itu. Hal ini dicapai melalui peningkatan kecepatan dan jangkauan jaringan. Nah, jadi semakin waktu jaringan ini semakin cepat, semakin bagus juga ya. Jadi semakin mudah orang-orang untuk mengaksesnya. Nah, ada juga pengembangan sistem kolaborasi global serta pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI ya. Nah, jadi AI ini dikembangkan dan dimanfaatkan lebih baik lagi ya. Jadi kita dapat membuat segala sesuatu lebih mudah lah. Jadi untuk dampak dan manfaat bagi kehidupan kita itu lebih terasa dengan ada bantuan kecerdasan buatan ini yang tentunya dimanfaatkan dengan baik oleh kita sebagai manusia ya, seperti itu.
untuk tentunya untuk peningkatan produktivitas. Lalu secara umum ya, teknologi memiliki dampak yang sangat signifikan pada kehidupan kita ya, seperti yang saya jelaskan di atas ya. Seperti mengubah cara kita berinteraksi yang sebelumnya mungkin kita harus tatap muka, harus bertemu, kita bisa berinteraksi secara online seperti ini. Saya bisa mengupload video atau mungkin kita bisa melakukan video call seperti itu. Lalu bisa mengubah gaya hidup ya. Nah, dengan teknologi ini kayak hidup kita bisa berubah. Yang sebelumnya kita mungkin mendengarkan musik melalui radio gitu ya, mendengarkan podcast melalui radio. Sekarang kita bisa dengan headset gitu ya, kita bisa mendengarkan. Lalu kita bisa melihat podcast ya, bahkan nggak hanya suara, tapi juga dalam bentuk video juga di YouTube seperti itu. Lalu ada juga terkait dengan evolusi cara kita kerja yang sebelumnya mungkin masih manual ya, masih tradisional, menjadi lebih mudah ketika kita mulai mengenal teknologi, serta meningkatkan fleksibilitas ya yang sebelumnya belum pernah kita rasakan nih dengan adanya teknologi. Nah, ini ada manfaat-manfaatnya ya, ada poin-poinnya saya buat otomatisasi dan efisiensi, jadi meningkatkan ini ya proses otomatisasi dan efisiensi dalam kita bekerja, dalam bagaimana kita menjalankan apa yang kita kerjakan seperti itu ya, jadi lebih efisiensi. Lalu koneksivitas dan kolaborasi ini memungkinkan kita untuk saling terhubung ya, jadi saling berkolaborasi dan memperluas jaringan sosial kita. Lalu lebih fleksibel dan mobilitas ya, jadi lebih mudah kita aksesnya, fleksibel, kita bisa akses di mana saja, kita bisa buka melalui apa saja seperti itu. Lalu inovasi digital dan transformasi bisnisnya. Nah, ini terkait dengan kecerdasan buatan atau AI ya, yang untuk transformasi bisnis ya ke depannya ya, karena kita udah masuk ke era 5.0 bahkan mungkin ya, seperti itu. Nah, ini ada perbandingan setelah dan sebelum adanya teknologi informasi ini. Nah, sebelum adanya teknologi informasi ini, saya highlight satu aja, yaitu terkait dengan interaksi terbatas dan ini ya, keterbatasan informasi ya. Jadi sebelum adanya teknologi, kita interaksi hanya melalui orang-orang yang memang kita kenal saja, yang kita temui, mungkin di rumah, di jalan, seperti itu ya. Kalau keterbatasan informasi yang kita dapat hanya sebatas informasi-informasi yang memang ada di sekitar kita saja, kita tidak bisa mengakses informasi lainnya. Lalu sudah adanya teknologi ada 3 poin yang saya highlight di sini, yaitu terkait konektivitas dan pertukaran informasi yang cepat. Jadi berketerbalikan ya dengan yang interaksi terbatas tadi, kita bisa terkoneksi dengan banyak orang, bersosialisasi dengan banyak orang, lalu bisa mendapatkan informasi dengan lebih cepat, lalu lebih fleksibel dan mobilitas, kita dapat mengakses suatu teknologi informasi di mana saja ya, menggunakan aplikasi apa saja, lalu kita bisa mengakses data kita ya, living document nih istilahnya ya. Di dokumen kita tuh hidup secara online seperti itu. Nah, ini lalu terkait dengan AI ya, transformasi digital dan inovasi bisnis ini mempermudah kita juga dalam bekerja, yaitu untuk analitik data, untuk menjalankan perusahaan, dan sebagainya. Jadi, kecanggihan teknologi ini mempengaruhi bagaimana cara kayak kita hidup dan cara kita bekerja ini benar-benar terasa ya setelah adanya teknologi. Jadi kesimpulan dari saya yang saya buat di sini, dengan adanya teknologi jaringan komputer dan informasi, terjadi transformasi mendalam dalam cara kerja dan gaya hidup manusia. Jadi sangat berbeda sekali nih ya. Ada upgrade dari cara kerja dan gaya hidup manusia. Sebelumnya interaksi terbatas oleh batas geografis ya, kita hanya bertemu dengan orang-orang di sekitar kita saja, dan keterbatasan pertukaran informasi gitu ya. Sekarang jadi lebih mudah ya, kita bisa bertemu dengan banyak orang, bersosialisasi dengan siapa saja, dari mana saja, dan kapan saja. Nah, secara keseluruhan teknologi telah membawa manfaat yang luar biasa nih, sangat bermanfaat juga ya, meningkatkan konektivitas global seperti yang saya sampaikan tadi untuk bersosialisasi dan sebagainya, mengoptimalkan efisiensi ya berbagai aspek kehidupan dan pekerjaan. Jadi di kehidupan kita ini kita ada peningkatan ya, bisa bersosialisasi dengan yang lainnya, bisa mempermudah pekerjaan, baik itu pekerjaan yang menghasilkan uang ataupun pekerjaan kita yang kita lakukan sehari-hari seperti itu. Nah, dengan terus berkembangnya teknologi, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa manfaatnya dapat dinikmati secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Nah, karena memang pada saat ini belum semua daerah dan lapisan masyarakat dapat menikmati teknologi informasi ini ya. Jadi, semoga ke depannya manfaat ini dapat dirasakan oleh semua kalangan, baik itu di daerah terpencil gitu ya, maupun kalangan-kalangan yang memang seharusnya juga dapat merasakan. Nah, tentunya dengan tetap memperhatikan aspek-aspek tertentu ya, seperti aspek keamanan, lalu privasi, lalu terkait dengan keberlanjutan dalam penggunaan teknologinya.
Nah, kurang lebih dari saya seperti itu. Ini adalah ini ya poin-poin penting dari slide artikel ya, dari artikel yang saya buat. Artikel yang saya buat dengan judul Tren Digitalisasi, yaitu terkait evolusi cara kerja dan gaya hidup manusia dalam era teknologi jaringan komputer dan informasi. Sebelumnya saya Maulana Firmansyah, kurang lebih seperti itu. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.